Saudara, kita kembali lagi berjumpa dengan Yonatan Rajo, motivator filsafat, pengarang 8 novel. Untuk kali ini kita akan membaca tentang Allah pengasih dan penyayang. Di sini kita mulai dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 yang mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, tentu kita tidak hanya bisa mencomot ayat ini tanpa membaca konteks dari ayat ini. Di sini kita mesti membaca di dalam Yesaya pasal 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-26. Di mana di sini? Pasal 49 sampai 55 dari kitab Yesaya itu menceritakan tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dan perikop yang dinyatakan di dalam pasal 49 ayat 15 itu adalah perikop Sion dipulihkan. Jadi kitab Yesaya, kitab yang diberikan oleh Tuhan, yang ditulis oleh Nabi besar Yesaya, diceritakan atau mengamarkan pekabaran kepada 4 raja Yehuda berturut-turut, dan isinya bukan hanya pada masa mereka saja, tetapi juga nubuat pada masa bangsa Yehuda atau Israel Selatan yang mewakili bangsa Israel secara keseluruhan, itu juga di dalam pembuangan. Bahkan bernubuat tentang Mesias atau Yesus Kristus yang berabad-abad jaraknya dari kitab Yesaya ini. Dari kisah yang dituliskan oleh Yesaya, nabi untuk 4 raja secara berturut-turut. Jadi bangsa Israel mengalami peristiwa keemasan ketika mereka merupakan bangsa yang merdeka dan besar, lantas pecah menjadi 2, lantas diduduki oleh bangsa asing sehingga mereka berada di dalam penjajahan atau pembuangan bangsa Israel. Mulai dari Babel, Made Parsi atau Iran, Babel itu Irak, lantas kemudian Made Parsi itu Iran, lantas kemudian Greka itu Yunani, lantas kemudian Romawi. Di situ dinubuatkan, bila bangsa Israel itu melawan Tuhan, maka Tuhan marah dan menghukum mereka. Tetapi sebaliknya, bila mereka setia kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Dan di pasal 49 dikatakan, hamba Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Di sini tentang Yesaya sendiri dikatakan, dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung di dalam naungan tangannya. Jadi Tuhan sudah memilih sejak di dalam kandungan terhadap nabi besar Yesaya ini. Nah, di situ salah satu amaran yang dituliskan oleh Yesaya itu adalah tentang Sion dipulihkan. Di mana amarannya
supaya raja-raja yang diasuhnya didampinginya itu bertobat dari segala kejahatan yang mereka lakukan dan ketidaksetiaan berbalik menjadi kesetiaan. Maka dinyatakan oleh karena mereka berbalik, maka Sion dipulihkan. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka. Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orang-Nya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokku tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera. Tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau akan meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua berhimpun datang kepadamu. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Dan seterusnya, saudara, penekanannya. Seorang ibu tidak mungkin meninggalkan anaknya, walaupun anaknya itu melawan dia atau berbuat salah atau berbuat jahat. Ibu akan tetap kasih kepada seorang anak. Demikianlah Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan banyak sekali perlawanan dan pemberontakan melawan Tuhan, menjauh Tuhan, tidak mau mendengarkan firman-Nya, lakukan kebejatan dan kejahatan, Tuhan tetap menyayanginya dan selalu tidak kekurangan akal untuk membuat anak-anaknya itu berbalik dan bertobat. Dia Tuhan seperti ibu yang menyayangi anak-anaknya. Maka ditulis, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya 49 ayat 15 menguatkan kita bahwa betul Allah itu pengasih dan penyayang. Bahkan lebih dari itu, Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang.